Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Nofri Afandi. Inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, DPRD Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pengelolaan barang milik daerah. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pengelolaan barang milik daerah. Rapat berlangsung di gedung DPRD Kota, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara, Senin 7 November kemarin. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah. Rapat paripurna turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Renward Parapat, para anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Medan, serta Camat Sekota Medan. Dalam nota jawaban kepala daerah yang dibacakan langsung Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution mengatakan, semua saran dan masukan serta tanggapan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Medan dalam pemandangan umum merupakan cerminan adanya semangat bersama, kerja kolaborasi dan kemitraan yang kuat antara eksekutif dan legislatif, sehingga nantinya dapat melahirkan peraturan daerah yang efektif dan dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Karena apa? Ini dari awalnya memang pengelolaan itu belum baik. Tentunya dengan ada lahirnya sebuah perda ini ada sebuah kebijakan dari Menko yang tertuang di dalam sebuah aturan, sehingga barang milik daerah ini benar-benar terdokumentasi dengan baik. Ya, ada KIP 1, KIP 2 itu, dan semuanya nanti agar terdokumentasi dengan baik. Saya pikir itu pentingnya perda ini kita. Rapat paripurna ini ditutup dengan penyerahan nota jawaban kepala daerah oleh Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Rapat paripurna jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan digelar Senin 7 November kemarin. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bahrum Syah menjelaskan pembangunan sebuah kota atau daerah tentu sebaik-baiknya bermanfaat pada anak. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang berlangsung di gedung DPRD Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin 7 November kemarin dengan agenda rapat paripurna jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah. Rapat paripurna ini turut dihadiri langsung Wali Kota Medan Muhammad Bobi Nasution dan para anggota DPRD. Sedangkan dalam nota jawaban kepala daerah dibacakan Wali Kota Medan Muhammad Bobi Nasution menyampaikan sebagaimana disampaikan dalam pemandangan umum tersebut, hal ini mencerminkan adanya semangat bersama, kerja kolaborasi dan kemitraan yang tangguh antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat melahirkan peraturan daerah yang efektif. Nah, di daerah itu jauh lebih besar peran pemerintah kota, karena di situ kan tidak ada fasilitas. Kalau di tempat-tempat lain mungkin ada fasilitas, mungkin fasilitas swasta, orang kaya, orang tuanya mungkin punya kemampuan, tinggal di lingkungan-lingkungan yang sudah punya fasilitas untuk anak. Tapi kalau daerah sana kan enggak. Itu saya pikir lebih fokus juga. Dan karena di situ juga nanti akan muncul bayi gizi buruk di situ, ya, stunting, anak putus sekolah sering di situ, tawuran anak-anak di bawah umur juga hari ini terjadi di utara, itu juga di daerah kantong-kantong ya kemiskinan itu. Nah, maka di sana juga lah yang memang lebih harus difokuskan untuk bagaimana anak-anak ini ke depan menjadi ya tentunya jauh lebih punya inovasi, jauh lebih punya semangat untuk dia belajar, semangat untuk berjuang, semangat untuk mengejar cita-citanya, saya pikir itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan.
3 kepala desa di Kecamatan Sungai Keru, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan resmi dilantik oleh PJ Bupati Musi Banyuasin. Selain pelantikan 3 kepala desa, juga dilaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa oleh Ketua PKK Kabupaten Musi Banyuasin. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi oleh Kepala Dinas PMD serta Camat melantik langsung 3 kepala desa yang terpilih dalam Pilkades serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022. 3 kepala desa terpilih untuk periode 2022 hingga 2028 adalah Pesta Rozi, Kepala Desa Rantau Sialang, Rozali, Kepala Desa Kramat Jaya, serta M. Syukur, Kepala Desa Kertajaya. Pelantikan 3 kepala desa ini digelar meriah di Desa Kertajaya, Kecamatan Sungai Keru, Musi Banyuasin pada Senin pagi 7 November 2022. Selain pelantikan serta sumpah jabatan, juga dilaksanakan pelantikan 3 ketua tim penggerak PKK dari 3 desa tersebut. Kita melantik kepala desa hasil pemilihan tanggal 17 Oktober. Jadi lebih kurang 15 hari dari pasca pelantikan Pilkades, ini kita lakukan pelantikan. Dan ini pelantikan pertama. Saya akan keliling ke seluruh daerah Kabupaten Musi Banyuasin di 12 kecamatan kita melantikan. Alhamdulillah mereka ini adalah kepala desa terpilih yang memang benar-benar dipilih oleh rakyat di desanya masing-masing. Dan saya tadi sudah menyampaikan pesan bahwa segera lakukan konsolidasi internal kepada kepala desa ini supaya segera cepat melakukan proses pembangunan di desanya masing-masing. Usai melantik 3 kepala desa, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi juga memberikan bantuan uang santunan kepada warga yang terdampak kenaikan BBM, serta bantuan uang tunai kepada kelompok ibu-ibu rebana, kesenian tari setabik, serta kesenian senjang. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pelantikan 2 kepala desa hasil Pilkades pada 17 September 2022 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali digelar. 2 kepala desa yang dilantik oleh PJ Bupati Musi Banyuasin yakni Kepala Desa Muara Punjung dan Kepala Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi disambut meriah oleh ribuan warga saat berkunjung ke Desa Muara Punjung, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa 8 November 2022. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin, Asna Aini Afriyadi, melantik 2 kepala desa yakni Asnawi, Kepala Desa Muara Punjung, serta Iskandar, Kepala Desa Beruge untuk periode 2022 sampai 2028. Dalam pelantikan ini juga dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, Dandim 0401 Musi Banyuasin, Camat, serta kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Babat Toman. Hari ini hari kedua kita melantik kepala desa, 2 kades, kepala desa Muara Punjung dan kepala desa pertama ya kita ingin mengejar supaya mereka ini segera melaksanakan tugas. Jangan sampai nanti ada kekosongan kepemimpinan di desa ini, terutama kepemimpinan yang dan pesan saya kepada 2 kepala desa ini segera lakukan konsolidasi di dalam dan segera bekerja untuk membangun desa ini karena memang masyarakat ini sudah tidak sabar lagi menunggu kepala desa yang memiliki hasil pemilihan dan rangkul semua komponen, semua elemen yang ada di desa ini ajak bersama padu untuk membangun desa. Kemudian jangan ada gontok-gontokan, jangan ada dendam politik karena selama 6 tahun ke depan ini kades dan masyarakatnya harus fokus membangun desa yang dia butuh. Rencananya PJ Bupati Musi Banyuasin akan keliling di 14 kecamatan untuk melantik kepala desa yang menang pada pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cabang Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan bekerja sama dengan Badan Pengelola Pajak dan Distribusi Daerah atau BPPRD melonsing pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB Perkotaan dan Pedesaan melalui Briva BRI. Launching perdana pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB Perdesaan dan Perkotaan
bekerjasama antara pemerintah Musi Banyuasin melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Distribusi Daerah atau BPPRD bersama Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cabang Sekayu. Launching inovasi terbaru untuk mempermudah pembayaran PBB bagi masyarakat ini digelar di Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin, Selasa 8 November 2022. Dalam acara launching pembayaran PBB melalui Briva BRI ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, pimpinan cabang Bank BRI Sekayu, Farid Yudawirawan, serta Forkopimda dan dihadiri oleh ratusan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Babatoman. Alhamdulillah hari ini kita melakukan launching ya kerjasama dengan BPRD Kabupaten Musi Banyuasin terkait pembayaran PBB P2 khususnya. Jadi pembayaran PBB P2 khusus Musi Banyuasin sekarang ini telah di launching oleh Pak Bupati hari ini sehingga masyarakat dan wajib pajak bisa melakukan pembayaran PBB melalui Briva. Briva itu kata lain dari BRI Virtual Akun. Tujuan kita melakukan ini adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta mempermudah masyarakat untuk membayar pajak, terutama pajak bumi dan bangunan, PBB pedesaan dan perumahan. Sehingga target kita, kalau masyarakat ini diberi akses yang mudah, sehingga kesadaran mereka akan membayar pajak ini tinggi. Saat ini sudah ada 10 jutaan transaksi wajib pajak membayar pajak setelah dilaunchingnya pembayaran PBB dengan BRI Briva. Sementara ada sebanyak 1058 agen mitra BRI Link terdapat di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali melantik 3 kepala desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Lilin serta Kecamatan Keluang untuk periode 2022-2028. Selain pelantikan 3 kepala desa, juga dilaksanakan pelantikan 3 ketua tim penggerak PKK desa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi melantik 3 kepala desa dari 2 kecamatan untuk periode 2022 sampai 2028. 3 kepala desa ini adalah Juhari, Kepala Desa Bukit Jaya, Mas Rukin, Kepala Desa Pinang Banjar, serta Junali, Kepala Desa Tegal Mulyo. Juhari dan Mas Rukin adalah kepala desa di Kecamatan Sungai Lilin, sementara Junali merupakan kepala desa di Kecamatan Keluang. Selain melaksanakan pelantikan 3 kepala desa, juga dilaksanakan pelantikan 3 ketua tim penggerak PKK desa. Pelantikan ini langsung dipimpin oleh Asna Aini Apriyadi yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Acara ini dihadiri oleh ribuan warga, serta turut hadir Camat Kecamatan Sungai Lilin, Kepala Dinas PMD Musi Banyuasin, serta Dandim 0401 Musi Banyuasin dan Kapolres Musi Banyuasin, juga anggota DPRD Musi Banyuasin. Dan ada 2 kepala desa yang ada satu yang sudah 3 periode, artinya memang dia memimpinnya Pak. Oleh karena itu pesan kami kepada para kepala desa yang sudah dilantik, jangan lagi menunggu waktu, langsung laksanakan tugas dengan sebaik. Lakukan konsolidasi, kumpulkan masyarakat, jadikan situasi desanya yang selama ini barangkali karena pilkades ini agak membelah, sekarang dikumpulkan jadi satu dan bentuk kondisi situasi yang sangat kondusif, yang baik. Jadi jangan ada dendam, jangan ada apa. Semuanya adalah masyarakat desa yang harus kondusif. Jadi bekerja dengan baik, tidak ada dendam politik di tingkat desa, dan segera laksanakan tugas untuk memakmurkan desa masing-masing. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Ratusan warga dan mahasiswa mengepung kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta kantor DPRD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Masa meminta pemilik serta toko penjual diduga oli palsu di Kecamatan Bayung Lencir segera ditindak. Ratusan warga serta mahasiswa Musi Banyuasin yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bawah atau ARB menggelar aksi demo di depan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta kantor DPRD di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis 10 November 2022. Warga menuntut peredaran diduga oli palsu yang sangat meresahkan warga, khususnya di Kecamatan Bayung Lencir, segera ditindaklanjuti.
Warga juga meminta kepada Disperindak dan DPRD untuk menindak pemilik toko serta toko tempat penjualan diduga oli palsu. Dari lapangan Bayung Lincir tuh ngerasa dia saat nyetis motor tuh sebulan di bengkel itu agak balik rusak. Nah paling lama sebulan 2 bulan di Bayung Lincir, karena kita orang Bayung Lincir tidak tahu masalah oli palsu atau asli, karena kita orang dusun, Pak. Mengawal proses dugaan. Tindakan kita terhadap toko yang menjual persidangan akan kita lihat dulu, adakah dia punya izin. Itu yang jelas. Kalau memang dia tidak ada, kita akan kerjasama dengan pihak perizinan untuk melakukan tindakan-tindakan. Pertama, tindakan itu bisa ditutup toko. Sudah kita survei bahwa itu ada palsu di sana, Pak. Tim kita turun, itu diduga memang palsu. Dalam hari ini kami menerima, akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD dan untuk nanti pimpinan DPRD untuk berkoordinasi kepada yang terkait, nanti akan kita buatkan RDP. Kita akan tidak lanjuti pimpinan dan anggota DPRD untuk RDP selanjutnya akan kita panggil koordinasi dengan DPRD. Sebelumnya warga bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan dinas perdagangan serta Satpol PP melakukan pengecekan terhadap toko Sandrina Motor yang diduga menjual oli palsu. Tim mendapatkan puluhan dus diduga oli palsu. Saat ini pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin tengah melakukan penyidikan serta memproses adanya dugaan oli palsu. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, Jambi kembali menggelar rapat paripurna terkait nota pengantar rancangan peraturan daerah atau APBD tahun anggaran 2023. Dalam rapat tersebut mereka juga membahas retribusi persetujuan bangunan gedung dan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik. Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Jambi, Mazlan yang didampingi Wakil Ketua 1 dan 2 secara resmi membuka rapat paripurna dengan agenda nota pengantar rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2023. Pada rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Sekda, para asisten, staf ahli, unsur Forkopimda, para anggota Dewan, serta Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo. Sekda Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa program yang direncanakan dari Ranperda ini merupakan skala prioritas rencana pembangunan di tahun 2023 mendatang. Pada pembahasan rapat paripurna tersebut, Dewan menganggarkan untuk APBD tahun 2023 nanti sebesar 33 miliar rupiah. Kita sudah menganggarkan sebagaimana mandatori yang sudah diberikan dalam pedoman umum APBD. Kita sudah menganggarkan sebanyak 33 miliar. Nah, namun formasi kepegawaian P3K yang kita ajukan itu cuman baru di tahapan bidang pendidikan. Sementara di bidang kesehatan belum. Nah, berharap kita supaya dalam waktu dekat juga kementerian bisa merubah tentang pengajuan formasi itu, supaya anggaran 33 ini bisa kita manfaatkan sampai habis gitu. Jadi tidak menjadi silpa untuk tahun berikutnya. Mazlan juga mengatakan bahwa tahapan rancangan peraturan daerah APBD tahun 2023 tersebut selanjutnya akan dibahas di hearing komisi dan akan dilakukan pembahasan di Badan Anggaran. Dengan anggaran tersebut, Dewan berharap agar pihak kementerian merubah pengajuan formasi dengan harapan tidak terjadinya silva pada tahun mendatang. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemerintah Kabupaten Tebo menggelar rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan. Pada pelaksanaan Pilkades nanti, PJ Bupati Tebo berharap agar panitia penyelenggara berlaku adil terhadap seluruh calon kepala desa. Pemerintah daerah bersama unsur Forum Komunikasi Antar Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Tebo, Jambi menggelar rapat koordinasi jelang pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022. Selain menggelar rakor, para calon kepala desa ini juga diberikan pengarahan dan mengikuti simulasi tata cara pencoblosan surat suara di TPS yang dilaksanakan di Aula Utama Kantor Bupati Tebo.
Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh calon kepala desa dan para camat ini diharapkan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa nanti berlangsung dengan damai dan masyarakat yang datang ke TPS merasa aman dan nyaman. Sesungguhnya ini bukan rakor, tapi ini kesepakatan para kepala desa, calon kepala desa dan penyelenggara. Bukan hanya para calon tapi juga penyelenggara untuk melaksanakan pemilihan ini secara damai. Nah, ini kita lakukan dengan harapan ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan aman dan damai, dan masyarakat datang ke TPS pun merasa aman. Yang pasti kami sudah menyiapkan perencanaan untuk pengamanan ya, untuk personil Polres yang akan kami libatkan atau kami BKO-kan ke polsek-polsek, di mana nanti para kapolsek akan mendistribusikan ke masing-masing TPS. Seperti itu. Dan kami juga minta bantuan dari Brimob untuk standby on call, baik itu nanti di tingkat kabupaten ataupun di tingkat kecamatan. Untuk diketahui bahwa pada pelaksanaan Pilkades yang jatuh pada tanggal 19 November 2022 nanti, sedikitnya ada 39 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak dengan jumlah calon kepala desa sebanyak 130 orang. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sibolga, Sumatera Utara berhasil menggagalkan perdagangan sisik tenggiling melalui media sosial. Polisi juga berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Inilah MM dan RR, 2 orang pelaku penjualan organ satwa dilindungi yakni sisik terenggiling di gelandang di Mako Polres Sibolga saat hendak konferensi pers pada Jumat sore 4 November 2022 hanya bisa pasrah di hadapan petugas. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya upaya pemasaran bagian organ tubuh satwa dilindungi tersebut melalui akun media sosial oleh RR. Petugas yang bergerak cepat berhasil kelabui pedagang dan berpura-pura menjadi pembeli, dan saat hendak lakukan transaksi, polisi langsung membekuk kedua tersangka di Jalan Brigjen Katamso, tepatnya di salah satu penginapan pada tanggal 2 November 2022 sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat. Dari kedua tangan pelaku tersebut, polisi berhasil mengamankan 15 kg sisik terenggiling yang siap jual dengan nilai jutaan rupiah. 2 November, ya, dari 5 Oktober sampai 2 November terus terjalin komunikasi sehingga tersangka ini yakin kepada kami, Kapolri yang melakukan undercover, yakini bahwa ini bisa terjadi transaksi. Kemudian setelah disepakati tempat yang disepakati melakukan transaksi, yang bersangkutan ataupun tersangka RR tadi memerintahkan temannya untuk mengantar barang tersebut, yaitu tersangka NN. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka dijerat dengan pasal 21 huruf D, junto pasal 40 ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suwandi Panggabean TV One mengabarkan. Tim Jurusita Pengadilan Negeri Karimun melakukan eksekusi terhadap lahan seluas 19.849 hektar di coastal area tebing Karimun. Eksekusi lahan tersebut pun nyaris ricuh. Eksekusi lahan di coastal area tebing Tanjung Balai Karimun Jumat pagi hampir ricuh. Adu mulut antara pihak tergugat Darman Pranata dengan tim eksekutor Pengadilan Negeri Karimun tidak terelakkan. Meski demikian, tim eksekusi tetap melaksanakan eksekusi lahan seluas 19.849 hektar dengan pengawalan pihak kepolisian. Kuasa hukum termohon Linda Teresia mengatakan, eksekusi tidak sesuai dengan batas patok yang sudah ditentukan. Jadi kalau luasnya berapa, batasnya di mana, itu harus pas, itu baru oke. Nah, tadi kita tidak menyatakan keberatan dengan eksekusi selama batas dan luas pas, tapi ternyata tidak. Contoh lagi, tadi batas timur laut ya, sekarang batas utara. Batas utara di dalam putusan itu adalah jalan, tapi faktanya ada tanah. Ada tanah, jalan itu malah dilewatin gitu loh. Artinya tidak pas, ya, artinya tidak pas. Jadi kami sudah menyatakan keberatan dengan permasalahan ini. Kemudian juga yang lucunya saat ini
yang dieksekusi adalah putusan 17. Tetapi yang dilaksanakan sebagian adalah ini sekarang masih gugatan 35 2021 yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Kalau memang itu salah objek, Pak Ketua Pengadilan bisa mengeluarkan penetapan bahwa non-executable, berarti tidak bisa dieksekusi. Itu terlaksananya eksekusi karena sudah sesuai dengan gugatan awal dan sesuai dengan putusan, sesuai dengan sertifikat 00087 atas nama Kasdi Hernanto. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Karimun, Afonsiur J.R. Siringoringo mengatakan, eksekusi sudah sesuai dengan putusan dari Pengadilan Negeri Tinggi Pekanbaru dan sudah melalui kasasi. Jumat tanggal 4 November 2022, PN Tanjung Balai Karimun telah selesai melaksanakan eksekusi terhadap objek perkara nomor 17 PDT 2013 Junto 164 PDT 2014 PT Pekanbaru Junto nomor 56 Kasasi 2016 dan berdasarkan surat permohonan eksekusi nomor 59 tahun 2021 oleh pemohon eksekusi. Dari Karimun, Jufri, TV One mengabarkan. Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau IKFEB USU resmi dilantik untuk periode 2022-2026. Pelantikan ini pun dikemas dengan seminar internasional Building the Effective Business Leader in the Digital Era and Navigating an Uncertain Future. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Kamis 10 November kemarin, pengurus Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara atau IKFEB USU resmi dilantik untuk periode 2022-2026 yang berlangsung di Auditorium Universitas Sumatera Utara. Pelantikan pengurus IKFEB USU dilakukan oleh Agus Dwi Handaya sebagai Ketua Umum IKFEB USU. Pelantikan ini pun turut dikemas dengan seminar internasional Building the Effective Business Leader in the Digital Era and Navigating an Uncertain Future. Dalam sambutannya, Agus Dwi Handaya menyampaikan rasa hormat dan berterima kasih karena telah ditunjuk menjadi bagian dari komunitas alumni FEB yang punya dedikasi besar untuk membangun negeri ke depan. Agus selaku Senior Executive Vice President Corporate Transformation and Finance di PT Bank Mandiri dan sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank Mandiri sejak 2018 hingga saat ini, mengatakan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis USU punya visi bagaimana menghimpun seluruh kekuatan alumni dan memberikan pengabdian terbaik untuk mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU sebagai kampus global di level internasional. Ia juga mengajak seluruh alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU yang ada di seluruh antero Nusantara dan di luar negeri untuk sama-sama memfasilitasi dan mendukung agar ke depan FEB USU bisa menjadi salah satu kampus global. Kami dari Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis dan USU punya visinya itu adalah bagaimana menghimpun seluruh kekuatan alumni dan memberikan pengabdian terbaik yang ujung-ujungnya ingin mendukung fakultas untuk bisa mewujudkan USU sebagai kampus global, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU di level internasional sebagai kampus global. Ya, jadi kita akan membawa bagaimana USU ini bisa terekspos dengan pemikiran-pemikiran, insight-insight dan ekspertis global. Karena itu peran alumni sangat-sangat mendukung sekali. Karena itu kami mengajak seluruh alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU yang ada di seluruh antero Nusantara dan juga yang ada di luar negeri untuk sama-sama kita fasilitasin, kita dukung agar kampus ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis dan USU ini bisa menjadi salah satu kampus global. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Secercah harapan warga di dua dusun yang berada di Desa Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung yang mengalami kesulitan untuk mengeluarkan hasil buminya karena akses jalan yang tak bisa dilalui kini mulai terwujud. Senyum warga pun terpancar melalui kegiatan TMMD ke-115 Kodim 0424 Tanggamus. Beginilah kondisi di Dusun Sindang Bunga dan Dusun Batu Saeng, merupakan dua dusun yang sudah terisolir sejak lama yang ada di Pekon Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Warga di dua dusun itu terisolir karena berada di wilayah perbukitan. Mayoritas warga di dusun ini bermata pencarian sebagai petani dan berkebun. Mereka harus bersusah payah untuk mengeluarkan hasil buminya karena akses jalan yang tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun kini mimpi-mimpi warga yang terisolir berbuah manis dengan program Tentara Manunggal Membangun Desa.
Senyum warga pun terpancar melalui kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 dari Kodim 0424 Tanggamus yang telah membangun jalan sehingga meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD merupakan kegiatan operasional sebagai wujud bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu oleh satuan jajaran TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Sasaran kegiatan TMMD ke-115 berupa bidang fisik dan non-fisik. Untuk sasaran fisik bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya. Personel TNI bersama masyarakat meningkatkan akses jalan yang sudah sejak lama terisolir di Pekon Sinar Jawa, khususnya di Dusun Batu Saeng, Dusun Talang Ogan, Dusun Talang Curup, dan Dusun Sindang Bunga. Personel TNI bersama masyarakat melakukan normalisasi badan jalan dengan ukuran panjang 2.465 meter dan lebar 6 meter. Kemudian membuat badan jalan dengan onderla sepanjang 481,25 meter dengan lebar 3,5 meter. Membuat gorong-gorong plat type 1 meter x 5 meter sebanyak 2 unit. Pekerjaan gorong-gorong buis beton diameter 60 cm dengan masing-masing panjang 5 meter sebanyak 6 unit. Kemudian memasang talut type 1 panjang 117 meter dan memasang talut type 2 panjang 15 meter. Tak hanya membuka akses jalan yang terisolir, personel TNI juga membuat sumur bor untuk masyarakat. Selain itu, rumah tidak layak huni juga menjadi program prioritas tambahan program TMMD ke-115, yaitu bedah rumah. Selain pembangunan dalam bidang fisik, TNI juga melakukan kegiatan dalam bidang non-fisik yang bertujuan untuk terwujudnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan, terwujudnya pemahaman tentang pencegahan stunting, terwujudnya pemahaman tentang mitigasi bencana, terwujudnya pemahaman tentang cara mendidik anak secara baik dan benar, dan pemahaman tentang kesehatan. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang pertanian dan perkebunan, meningkatkan iman dan takwa, serta terpeliharanya kerukunan antar umat beragama. Kami masyarakat Sinar Jawa ini sangat bersyukur sekali karena jalan kami dulu sebelum ada kegiatan TMMD ini setapak Pak, kami susah lewat, aktivitas masyarakat juga susah, apalagi di salah satu dusun kami ada dusun yang terisolir yang selama ini tidak punya akses untuk keluar. Alhamdulillah berkat adanya kegiatan TMMD ini dari Kodim 0424 Tanggamus ini, jalan kami dibedah, aktivitas masyarakat sekarang lancar Pak. Mudah-mudahan untuk kedepannya jalan ini bisalah bermanfaat untuk pengeluaran hasil bumi dengan secara maksimal. Dengan sudah dibedahnya jalur ini, kami sangat terbantu. Memiliki target 2 sasaran, fisik dan non-fisik. Untuk sasaran fisik, kegiatannya adalah pembukaan badan jalan sepanjang 2.460 meter. Kemudian yang kedua, perkerasan jalan kurang lebih dengan panjang 481 meter. Kemudian pemasangan gorong-gorong 6 unit. Kemudian pemasangan pledeker 2 unit. Kemudian dari kerja non fisik ini, syukur alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Kemudian ada over prestasi di dalamnya, yaitu kami mengakomodir keinginan masyarakat setempat di sini untuk pembukaan badan jalan diperpanjang lagi, sehingga kami membantu mereka sampai panjang 450 meter. Kemudian sasaran non fisik meliputi penyuluhan pertanian, kemudian wawasan kebangsaan dan bernegara, kemudian penyuluhan tentang stunting, kemudian penyuluhan tentang narkoba, Kamtibmas. Kemudian yang paling penting yang kita laksanakan adalah penyuluhan tentang Pancasila. Dari Tanggamus Lampung, Wijiansyah TV One mengabarkan. Kegiatan TMMD ke-115 di Desa Air Naningan, Kabupaten Tanggamus Lampung resmi ditutup pada Rabu 9 November 2022.
Penutupan ini sekaligus menandai berakhirnya program TMMD ke-115 yang dilaksanakan serentak di 5 kabupaten di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Dalam kegiatan TMMD, Kodim 0424 Tanggamus telah melakukan pembangunan sarana fisik dan non-fisik yang sangat membantu warga. Komandan Resort Militer atau Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen TNI Ruslan Effendi secara resmi menutup kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-115. Penutupan berlangsung di lapangan Pekon Air Naningan, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Rabu 9 November lalu. Upacara penutupan ini sekaligus menandai berakhirnya program TMMD ke-115 yang dilaksanakan serentak di 5 kabupaten di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Setelah menutup kegiatan TMMD, rombongan langsung meninjau stan UMKM milik warga, meninjau pelaksanaan sunatan massal dan pengobatan gratis. Program TMMD dari tahun ke tahun menunjukkan hasil cukup memuaskan dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai hasil pembangunan sarana fisik dan non-fisik telah mendorong perkembangan cukup signifikan di desa, sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan ketahanan wilayah tangguh, khususnya di wilayah pedesaan. Sangat luar biasa ya, karena telah dibuka badan jalan kurang lebih 2,465 ya. Kemudian juga ada pengerasan jalan hampir setengah kilometer 481. Kemudian juga kegiatan fisik dan juga non fisik ya. Selama kurang lebih 30 hari kami bekerja ditambah dengan pelaksanaan pra-TMMD kurang lebih selama 14 hari. Alhamdulillah hari ini semua kegiatan sasaran baik fisik maupun non fisik sudah kita selesai laksanakan. Kami secara instansi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang sudah mensupport, sangat mendukung kegiatan TMMD yang ke-115 ini, khususnya dalam hal pembiayaan dan anggaran. Secara khusus juga kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada instansi kepolisian, kemudian Pak Camat, Kepala Desa atau Kakon yang sudah bersama-sama dengan kami bahu-membahu beserta masyarakat Pekon Sinar Jawa. Dari Tanggamus, Lampung, Pujiansa, Nanang TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, untuk mempermudah sistem pelayanan pajak, Pemkab Tapanuli Selatan Sumatera Utara melalui Dinas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Tapanuli Selatan melaksanakan soft launching aplikasi sistem pelayanan pajak terintegrasi atau SIPEPSI. Bupati Tapanuli Selatan Haji Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengapresiasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Tapanuli Selatan yang mengadakan soft launching aplikasi sistem pelayanan pajak terintegrasi atau SIPEPSI. Perkenalan produk digitalisasi untuk sebuah perubahan sistem keuangan daerah itu dihelat di Gedung Serbaguna Komplek Perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan, Sumatera Utara di Sipirok pada Sabtu 5 November 2022 lalu. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu yang sekaligus membuka acara soft launching aplikasi SIPEPSI, Sistem Pembayaran Pajak Terintegrasi, mengatakan era digitalisasi saat ini telah membuka ruang bagi semua orang termasuk pemerintahan untuk berinovasi serta berkreasi dengan berbagai perkembangan teknologi. Semoga aplikasi SIPEPSI yang digagas Kadis BPKPAD M. Frananda yang saat ini melaksanakan tugas akhir pada PKN tingkat 2 Puslatbang KHAN LAN Aceh berdampak positif bagi pendapatan daerah ke depannya. Ya, aplikasi SIPEPSI ini adalah salah satu inovasi dari pimpinan OPD di Tapanuli Selatan, yaitu Pak Muhammad Prananda. Beliau saat ini sedang mengikuti pendidikan di pemerintahan pusat untuk naik eselon dan sebagainya. Nah, aplikasi ini adalah salah satu tugas akhirnya untuk diterima dalam pendidikan tersebut. Ini akan mempermudah masyarakat membayar pajak atau seperti apa? Ya, harapan kita seperti tadi paparan yang disampaikan oleh beliau akan mempermudah masyarakat karena ini sistemnya dilakukan secara terintegrasi dalam pembayaran pajak yang ada di Tapanuli Selatan. Oke, Pak.
Sementara Kepala Badan PKPAD Tapanuli Selatan, M. Frananda mengatakan, aplikasi SIPEPSI dengan alamat website sipepsi.bpkpad.tapselkap.go.id dibuat bertujuan untuk mempermudah pelayanan pajak kepada masyarakat Tapanuli Selatan. Selain itu, menjawab solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, hal ini juga penyederhanaan birokrasi di Pemkab Tapanuli Selatan, di mana dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat semakin mudah untuk mendaftarkan objek pajaknya serta menerbitkan nomor objek pajak secara online dimanapun dan kapanpun. Baik, aplikasi SIPEPSI ini justru akan sangat membantu masyarakat untuk dalam hal mengurus pajak. Jadi hanya menggunakan aplikasi ini bermodalkan nomor induk KTP, kita bisa mengakses aplikasi ini secara full untuk mendaftarkan objek pajak kita. Jadi di situ nanti kita akan menguploadkan persyaratan-persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, bukti kepemilikan atas aset tersebut. Jadi tidak ada kesulitan sama sekali di aplikasi ini. Untuk webnya sendiri apa itu? Website? sipepsi.bpkpad.tapselkap.go.id. Kapan mulai bisa digunakan masyarakat? Sebenarnya soft launchingnya hari ini, tapi semalam ada masyarakat Muara Batang Toru yang sudah mendaftarkan objek pajaknya dan berhasil. Selain soft launching dan sosialisasi aplikasi SIPEPSI yang dihadiri perguruan tinggi, pimpinan OPD, para camat, kepala desa dan lurah se-Tapanuli Selatan, PT Bank Sumut juga menyosialisasikan Sumut Link sebagai agen pembayaran digital pajak dan retribusi daerah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One, mengabarkan. Tingginya harga bawang merah impor membuat para petani di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara beralih untuk membudidayakannya. Selain dapat membutuhi kebutuhan pasar, harga bawang juga menggiurkan bagi para petani. Petani Dalihan Natolu di Desa Siunggam Tonga, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, hari ini melakukan panen raya bawang merah. Meski bercocok tanam di musim hujan, hasil panen mereka tetap baik. Dalam waktu sekitar 2 bulan, setiap hektarnya petani menghasilkan 10 ton bawang merah. Hasil panen ini sangat menguntungkan di harga jual bawang merah saat ini, yaitu Rp23.000 per kilogramnya. Para petani gencar menanam bawang merah karena saat ini harganya membaik. Kebutuhan masyarakat lebih tinggi daripada produksi yang dihasilkan saat itu. Bahkan bawang merah impor dan Pulau Jawa kerap memenuhi pasar di daerah Sumatera. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Luciantini mengaku dalam panen perdana bawang merah kelompok tani Dalihan Natolu hasilnya cukup menggiurkan. Dalam 1 hektar lahan pertanian di lokasi peremajaan sawit rakyat, hasil panen bawang merah bisa mencapai 10 ton. Ini kita luasnya ini sekitar 5 hektar ya, 5 hektar yang ada di Desa Siunggam ini. Dengan semalam kita melakukan ujian yang kita hasilkan itu rata-rata hasilnya sekitar 10,42 ton per hektar. Artinya ini untuk lahan yang di PSR ini, peremajaan sawit rakyat, ini juga sudah cukup tinggi, hasilnya sudah cukup tinggi ya. Karena kalau di pertanaman biasa, bukan di PSR, hasilnya kadang kita peroleh juga di bawah itu, di bawah dan di atas. Artinya dengan panen perdana ini kita peroleh 10,42 ton. Mudah-mudahan bantuan seperti ini bisa berkelanjutan sehingga manfaat untuk rakyat bisa didapatkan. Kami melakukan usaha untuk mengajak masyarakat untuk supaya giat untuk menanam tanaman-tanaman kultura di lahan-lahan kritis. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Sungai Penuh Jambi terus menggenjot pengerjaan pembangunan infrastruktur, mendukung program dan visi misi Wali Kota Ahmadi Zubir dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Alfia Santoni. Sejumlah pekerjaan pembangunan infrastruktur Kota Sungai Penuh mulai dari Bina Marga, Cipta Karya, sumber daya air dan tata ruang terus digenjot pengerjaannya dan Dinas PUPR Kota Sungai Penuh optimis seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktunya. Kepala Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, Khalik Punawar melalui sekretarisnya, Del Aini menjelaskan pembangunan infrastruktur merupakan skala prioritas dalam pengembangan pembangunan daerah.
Hal ini sebagai wujud percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sebab dengan kemajuan pembangunan infrastruktur, maka akan mendongkrak pembangunan di semua bidang. Dengan momentum Hari Ulang Tahun Kota Sungai Penuh yang ke-14 di tahun 2022 ini, semua pengerjaan perbaikan, perawatan, dan pembangunan infrastruktur, terutama di bidang persampahan, saluran drainase, serta jalan, terus dimaksimalkan, dan infrastruktur ini sangat penting sebagai wujud meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan terhadap hasil pembangunan sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Semua ini merupakan program dan visi misi Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dan Alfia Santoni untuk mewujudkan Kota Sungai Penuh yang bersih, aman, dan berkeadilan. Tahun ini Dinas PU sudah melakukan beberapa kegiatan, program, dan mewujudkan visi misi Pak Wali Kota, terutama di bidang persampahan, kemudian di air minum, dan juga di pengendalian banjir. Nah, tahun ini di bidang persampahan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan program TPS 3R. Itu ada 2 di skala kawasan, dan alhamdulillah sudah hampir 90% sudah kita laksanakan pembangunannya. Kemudian di bidang air minum juga hampir 90% juga sudah kita laksanakan di tahun ini, dengan bantuan provinsi juga sudah kita laksanakan. Ke depan dengan hari ulang tahun ini, mari kita bersama-sama membangun Kota Sungai Penuh ini menuju masyarakat yang berkeadilan sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota, dengan didukung oleh sarana prasarana infrastruktur yang cukup memadai untuk Kota Sungai Penuh. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara memperingati hari ulang tahunnya yang ke-27 pada 27 Oktober 2022 lalu. Dalam perayaan ini pun dilakukan berbagai macam kegiatan kebudayaan, seperti seluruh guru dan pelajar menggunakan pakaian adat, pentas seni, dan lainnya. Dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Haji Asra Nasution MA beberapa waktu lalu mengunjungi lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Kunjungannya guna menyaksikan perayaan hari ulang tahun SMA tersebut yang ke-27 dan sekaligus menyambut Hari Sumpah Pemuda. Didampingi oleh pejabat daerah lainnya, kunjungan kali ini juga sebagai salah satu bentuk kunjungan kerjanya ke berbagai sekolah-sekolah yang tersebar di Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk mencapai pendidikan yang lebih maju sesuai dengan program pemerintah. Kegiatan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Tanjung Tiram ini mencakup kegiatan pentas seni dan budaya, diantaranya seluruh tenaga pendidikan mengenakan pakaian khas adat mewakili daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, juga panen cabai di lingkungan sekolah. Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan ini juga disambut gembira oleh siswa-siswi, orang tua murid, dan komite sekolah. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan memberikan apresiasi positif dan memberi dukungan penuh kepada tenaga guru dan peserta didik. Dinas Pendidikan memberikan apresiasi kepada sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Tiram yang hari ini usia tentu sudah banyak alumni yang dilahirkan. Oleh karenanya tuntutan publik agar sekolah ini melahirkan alumni yang lebih terbaik merupakan satu keniscayaan. Kami dari Dinas Pendidikan memberikan dukungan sepenuhnya. Kemudian kita akan terus tingkatkan kompetensi mereka sehingga kerjasama kita semua bisa kita wujudkan melalui pertama peningkatan kualitas baik tenaga gurunya dan tenaga pendidikan. Karena prasarana saya lihat relatif masih bagus, tapi perlu juga kita tingkatkan seperti laboratorium yang tadi sudah pernah disampaikan oleh pihak sekolah. Kegiatan ini hari ulang tahun hari jadinya SMA Negeri 1 Tanjung Tiram yang ke-27.
sekaligus kami menyambut Sumpah Pemuda Harapan saya untuk lebih maju, lebih meningkatkan akademik demi kemajuan sekolah Islam Nusantara. Lihat sini semuanya, lihat di sini. 1, 2, 3. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Sebagai ajang pemanasan menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Selatan di Kabupaten Lahat tahun depan, Federasi Panjat Tebing Indonesia Pengkap Lahat menggelar Kejurda Panjat Tebing yang diikuti oleh ratusan atlet dari 8 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ratusan atlet memperebutkan medali dalam 12 kategori yang dilombakan. Dihadiri Ketua FPTI Sumsel, Bupati Lahat Ci Ujang didampingi Forkopimda membuka secara resmi kejuaraan panjat tebing yang digelar oleh FPTI Pemkap Lahat di venue Panjat Tebing Halaman Gor Bukit Tunjuk Lahat. Dalam kejuaraan ini sebanyak 247 orang atlet utusan dari 8 kabupaten kota di Sumsel akan bertanding memperebutkan medali dalam 12 kategori lomba yang dipertandingkan. Tingginya antusiasme atlet untuk mengikuti kejuaraan ini menjadi salah satu bukti jika olahraga panjat tebing di Lahat semakin banyak digemari. Hal ini juga dibarengi dengan meningkatnya prestasi para atlet panjat tebing Lahat dan kemajuan FPTI Pemkap Lahat yang hingga saat ini mampu menempati urutan ketiga di Sumatera Selatan. Menurut Bupati Lahat, selain ajang pemanasan menjelang Porprov tahun 2023, event-event seperti ini juga bisa dilakukan untuk menjaring bibit-bibit atlet yang nantinya mampu menjuarai berbagai kejuaraan serta mengharumkan nama Kabupaten Lahat. Adanya kegiatan PTP ini adalah untuk mencari bibit-bibit atlet kita supaya di Porprov nanti bisa bersaing dengan kabupaten kota lain. Ini kita udah 3 besar di Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita sudah ada mempunyai panjat tebing ini, dan yang akan datang kita tambah satu lagi supaya Porprov nanti kita tidak panjat tebingnya yang tipe nasional lah, jangan sampai memalukan. Kabupaten Lahat sudah menyiapkan untuk itu, dan ini Bupati sangat support. Cabang olahraga panjat tebing ini merupakan salah satu cabur unggulan Kabupaten Lahat yang akan menjadi tuan rumah pergelaran Porprov tahun depan. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Sebagai salah satu warisan budaya dari para leluhur, Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Lahat mengikuti tradisi bekarang atau mengambil ikan di area Lubuk Larangan. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk kebudayaan masyarakat Kabupaten Lahat yang hingga kini terus dilestarikan. Dengan antusiasme yang tinggi, Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Bupati Lahat Cik Ujang mengikuti tradisi bekarang atau mengambil ikan di area Lubuk Larangan yang dilakukan di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Dengan menggunakan jaring atau jala, panen ikan yang biasanya hanya dilakukan 2 kali dalam setahun ini menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang hingga kini tetap dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Lahat. Lubuk Larangan juga merupakan salah satu bentuk pelestarian ekosistem sungai agar ikan-ikan endemik yang ada di sungai tersebut tidak punah akibat aktivitas menangkap ikan dengan cara yang salah, seperti menggunakan racun atau setrum. Di Desa Gunung Kembang ini, masyarakat memiliki 3 lubuk larangan dengan panjang mencapai 700 meter. Dalam kurun waktu tertentu, ikan-ikan yang berada di area lubuk larangan tersebut tidak boleh diambil dengan cara apapun. Gubernur Sumsel Herman Deru sangat mengapresiasi desa-desa yang hingga kini masih melestarikan lubuk larangan. Hal ini menjadi tolok ukur jika ekosistem di desa tersebut masih sangat terjaga dengan baik. Selain itu, bekarang di lubuk larangan juga bisa menjadi ajang silaturahmi untuk membentuk kekompakan antar sesama warga. Dengan simbolik lubuk larangan ini berarti sumber airnya terjaga. Sumber air terjaga berarti pepohonan, hutannya masih terjaga. Itu yang pertama. Yang berikutnya ada nilai-nilai silaturahmi. Ini camat dan seluruh kepala desa, masyarakat berkumpul jadi satu tanpa membedakan pangkat, jabatan, bahwa kita panen ikan bersama dan hasilnya dibagi ke
kepada masyarakat yang ada di sekitar ini sebagai penghargaan. Nah, dan yang hebat lagi di Lahat ini banyak desa yang punya komitmen itu. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TVN News dan kanal berita tvnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.